Sebelum menginstal VHD dan men-setting aplikasi ujian extraordinary, terlebih dahulu jenengan pastikan virtualisasi BIOS-nya sudah enable ya, dan juga kalian persiapkan asupan nutrisinya supaya lebih mudah dalam mencerna video ini. Silakan diinstal VirtualBox-nya ya. Kemudian kita ekstrak VHD-nya, klik kanan, extract here. Akan muncul VHD dengan tampilan seperti ini. Kita buka VirtualBox-nya, kita buat mesin baru. Kita namakan bebas AMBK Gelaga. Pilih tipe Linux, versinya Ubuntu 64 ya. Tekan lanjut. Jangan sampai ke warna merah. Lanjut. Gunakan berkas harddisk. Kita pilih tambah new VHD, pilih buat. Kita ke pengaturan atau setting, menu sistem, motherboard, prosesornya kita pilih yang 3 boleh 4 juga boleh. Kemudian ke jaringan, ini pakai NAT ya. Kemudian tingkat lanjut, penerusan port, tekan tombol icon plus, port host 80, port guys 80, tekan plus lagi, port hostnya 80, port guysnya 80. Oke, kita oke. Kemudian kita setting IP-nya. IP 4 192.168.0. Ini harus 222 ya, dengan segmen 0, kemudian akhirannya 222. Kemudian tekan oke. Kita mulai. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Sambil menunggu asupan nutrisinya, silakan dimakan atau silakan diminum. Kita tunggu sampai selesai. Sampai muncul tampilan seperti ini. Ini diabaikan, kemudian kita ke browser. Boleh Chrome, Mozilla atau Opera. Kemudian silakan masukkan URL 192.168.0.222.280.80 untuk masuk ke server. Untuk emailnya, username-nya silakan dibuka. Di username silakan di copy, admin@selrin.com, copy, kita pastekan. Untuk passwordnya tadi AMBK 2024, paste, kita login ya. Ini untuk masuk server. Kemudian kalau masuk klien bagaimana? Ini 192.168.0.222 ya. Ini untuk masuk klien. Ini bisa dicoba di server juga bisa. Nanti jangan masukkan di komputer klien atau laptop atau handphone klien. Ini tampilannya seperti ini. Kita ke menu servernya lagi. Langkah yang harus dilakukan,
informasi instansi, silakan dirubah nama instansi, misalnya MI Asaada. Tipe instansi ini SD, kalian sesuaikan sendiri, MI Asaada Wonorejo @gmail.com. Alamat ini tulis lengkap ya. Untuk instansinya, isian informasi instansinya diisi lengkap. Kepala instansi, NIP-nya boleh diisi, boleh tidak, klik simpan. Kemudian logonya juga bisa dirubah. Kita upload untuk logonya, tekan browse, kemudian cari logo. Kita nanti bisa kalian upload ya. Terus kemudian upload. Kemudian kita ke menu data master, kita ke peserta. Ini silakan dihapus saja. Dihapus. Kita menggunakan template Excel. Tekan import peserta, kemudian download format. Kemudian save ya. Ini tadi sudah saya download dan sudah saya isi. Untuk pengisiannya ya, untuk sesinya saya buat satu saja. Kemudian nomor ujiannya menggunakan NISN, ini custom ya, bebas, terserah jenengan. Kemudian nama, passwordnya juga saya samakan dengan nomor ujiannya, username-nya. Kemudian jurusan kode dibiarkan saja karena ini sudah settingan aplikasi. Kemudian agamanya Islam. Jadi teman-teman cukup merubah nomor ujian, nama, dan password ini. Untuk sesi, jurusan kode, dan agama kode dibiarkan saja. Oke, kita close, kita upload. Tekan browse. Kemudian kita pilih format Excelnya tadi, template-nya kita upload. Berhasil. Kita lihat pesertanya sudah masuk ya, 20. Oke. Kemudian kita ke mata pelajaran ya. Ini sudah disiapkan 12 mata pelajaran, kalian bisa menambahkan. Misalnya di sini tidak ada mapel bahasa Jawa dan bahasa Inggris. Saya mau memasukkan mapel tersebut. Ini untuk kodenya urut ya, 1 hingga 13. Jadi kita buat mapel. Untuk kodenya ini 13, Inggris, AM Inggris, MI 13, nama mapel bahasa Inggris. Kemudian pilih simpan. Kita buat lagi mapel bahasa Jawa, nomor urut 14, bahasa Jawa. Nama mapel bahasa Jawa, simpan. Nama mapel sudah. Untuk user biarkan diisi juga bisa. Agama ini tadi sudah. Kemudian kita ke menu bank soal, pilih submenu standar. Di sini belum ada bahasa Jawa dan bahasa Inggris, kita mau memasukkannya. Tambah bank soal, pilih mapel bahasa Inggris. Kodenya tadi dikopi saja. Dikopi. Ini ya, bahasa Inggris. Kita standar, tambah bank soal bahasa Inggris. Ini baiknya disesuaikan saja, disamakan. Untuk pemilihan bentuk soal ada berbagai macam, banyak bentuknya. Ada pilihan ganda kompleks, listening, menjatuhkan isian singkat, uraian, mengurutkan, benar salah, setuju atau tidak. Kalau kita mengacu pada pos AM, itu memberikan
minimal 3 bentuk soal ya, minimal 3 bentuk soal ya. Silakan di entry. Karena ini saya mau mengentry cukup ini sebagai sampel ya. Untuk soal misalnya ini 40, kemudian persentasenya 100%. Terus kemudian bagaimana kalau kita mau mengasih ada soal isian singkat. Misalnya ini ada 5. Berarti yang ini berapa? Ini yang ini dikurangi, katakan 70, yang ini 30 ya, seperti itu. Karena yang saya siapkan template-nya tadi hanya pilihan ganda, silakan dimasukkan pilihan gandanya saja. Ini saya kosongi, persennya 100. Tapi kalau kalian mengacu pada pos, ini harus 3 bentuk model soal ya. Oke, ini hanya sampel saja. Kemudian kita tekan simpan. Oh sorry, ada yang salah. Invalid karena kita ulangi lagi, cancel, tambah bank soal, bahasa Inggris, pilihan ganda 40, 100, simpan. Kok gagal, kenapa ya? Oh iya, yang isian singkat ini belum diisi, harusnya 0. Simpan, berhasil. Kemudian kita memasukkan bahasa Jawa. Ini tadi kodenya Jawa MI 14. Silakan di copy di mapel. Kemudian pilihan ganda, karena saya sampelnya itu membuat pilihan ganda saja. Ini persennya 100. Dan kita klik simpan. Kemudian kita memasukkan soal bahasa Inggris, klik aksi soal, kemudian import soal. Saya sarankan menggunakan tipe yang nomor 2, download dokumen format 2. Silakan di-download ya, download, save, kemudian kita isi ya, silakan diisi. Karena tadi sudah karena saya sudah membuat, ini bahasa Inggris ya, sudah membuat, tinggal menguploadnya saja. Pilih filenya, pilih formatnya dulu, format 2 ya, karena saya menghendaki yang format 2. Pilih format 2, kemudian browse, bahasa Inggris, upload. Alhamdulillah berhasil. Untuk bahasa Inggris sudah. Kita cek untuk bahasa Inggrisnya tadi, kita lihat, kita review bank soal. Ini sudah masuk, tapi ini cuma pilihan ganda. Kemudian kita mau memasukkan yang bahasa Jawa juga. Bahasa Jawa, pilih aksi soal, kemudian import soal menggunakan format 2, browse, bahasa Jawa, tekan upload. Alhamdulillah berhasil. Kita lihat review soalnya. Oke, sudah masuk ya. Kembali. Untuk pengisian soal sudah. Kemudian kita ke menu ujian. Kita pilih event ujian, tambah event ujian. Karena ini tadi sudah membuat, saya hapus dulu. Tambah event ujian, asesmen madrasah 2024. Klik simpan. Kemudian kita ke jadwal ujian, tambah jadwal, pilih event,
bank soal, pilih bahasa Inggris, nama ujian bahasa Inggris, tanggalnya ini silakan diisi, disesuaikan dengan jadwalnya ya. Ini misalnya saya buat hari ini. Kemudian jam mulainya nanti silakan disesuaikan ya, jam 7 misalnya, karena ini saya contohkan sekaligus mencobanya. Oke, durasinya berapa menit? 60 menit. More setting, minimal pengerjaannya berapa menit? Misalnya 30 menit. Ini bebas, 5 menit boleh, 60 menit boleh, 50 menit boleh. Kalau tidak diberi minimum pengerjaannya, silahkan dihapus saja. Kemudian acak soalnya dicentang, aktifkan token, boleh dicentang boleh tidak, karena nanti siswa kalau dicentang, siswa diharuskan memasukkan token. Kalau dianggap ribet, tidak perlu dicentang. Kemudian tampilkan nilai siswa, terserah jenengan. Saya sukanya ditampilkan saja. Kemudian urutan ujian tipe, ini bisa diurutkan. Jam sesi dikosongi saja, simpan. Kenapa yang ada yang invalid? Oh ini 0, simpan. Untuk pengisian jadwal ujian ya, ini diisi satu persatu. Ini bahasa Inggris. Kemudian saya mau memasukkan bank soalnya IPS, nama ujian IPS. Kemudian tanggal ujian katakan hari ini. Nanti silakan disesuaikan dengan jadwal jam mulai, silakan disesuaikan sendiri. Ini misalnya 60 menit. More setting, minimal 0 saja. Kemudian acak opsi, aktifkan token tidak perlu. Kemudian kita tekan simpan. Ini sebagai sampel ya, cukup 2 saja. Nanti jangan tambah sendiri. Semua mapel ini ditambahkan, semua ini ya. Kalau tidak di setting jadwalnya, maka di siswa tidak akan muncul. Kalau sudah, silakan status jadwalnya dicentang menjadi aktif atau diujikan ya. Setelah itu, kalau sudah menyusun jadwal, kemudian kita kembali ke event ujian. Kita tekan tombol plus, atur sesinya ya, ini wajib. Kemudian pilih copy sesi dari default supaya tidak mengisikan satu persatu. Ya, lanjutkan. Kemudian yang IPS juga, untuk seluruh mapel harus di setting sesinya ya, dan lanjutkan. Setelah itu setelah itu ya, status ujian ini akan muncul. Status peserta akan muncul kalau ada klien atau siswa yang mengerjakan. Anggap ini adalah anggap di server ini juga digunakan klien. Saya mau memasukkan peserta, misalnya ini Hanis Zubaida, nomor ujian, password juga sama karena settingnya sama, login. Pilih jadwal ujian, pilih mapelnya, misalnya bahasa Inggris. Kemudian karena tadi kita tidak mengenable token, maka tokennya tidak masuk, tidak perlu diisi, langsung tekan masuk, mulai. Nah, ini silakan dikerjakan. Saya awur saja. Kita jawab A semuanya. Kalian juga bisa menggunakan tombol ini untuk melihat mana soal yang sudah dikerjakan, mana yang belum.
Ini ada nomor 10 yang belum dikerjakan, tadi kelewatan. Kita kerjakan secara awur karena ini hanya sampel. Oke, kita coba beralih ke servernya. Kita ke menu untuk mengontrol siswa, status peserta. Kita pilih jadwal ujian. Tadi jadwalnya bahasa Inggris, ini muncul. Kalian bisa mereset siswanya ya, reset ujian bisa. Tadi mengerjakan awal. Karena misalnya ada siswa yang guyon, terus sampean reset, bisa di sini. Kemudian fungsi force close ini untuk menyelesaikan ujian secara paksa. Misalnya ada siswa yang belum mengumpulkan soal ya dengan tombol kirim, namun sudah di close misalnya, maka nilainya itu tidak muncul. Maka langkah yang harus kalian lakukan yaitu tekan force close ya. Misalnya ini masih banyak soal yang belum dikerjakan, atau kita kerjakan dulu. Selanjutnya kita kerjakan secara awur. Nah, ini misalnya siswa itu tidak mengakhiri ujian dan menekan tombol selesai, namun langsung di X, langsung di close. Nilai siswa itu tidak akan muncul ya. Langkahnya ya siswa harus login lagi, kemudian menekan tombol selesai. Tapi barangkali ada kendala karena siswa itu terlebih dahulu pulang namun belum terselesaikan, jenengan tekan force close supaya nilainya muncul ya. Kita selesai. Kemudian kita melihat hasil ujiannya. Pilih jadwal ujian, pilih bahasa Inggris karena yang dikerjakan tadi bahasa Inggris. Ini Anis Zubaida. Kita bisa melihat detailnya. Ini pengerjaannya 3 menit, salahnya berapa, betulnya berapa, hasil akhirnya skornya 37. Kalian bisa mendownload hasil ujiannya. Kita download, coba pilih kemudian download hasil ujian, tetap download. Kita lihat. Nah, ini Anis Zubaida, mapel bahasa Inggris. Ini daftar nilai setiap mapel ya. Nanti kalau semua siswa sudah mengerjakan maka akan muncul di sini. Kemudian kita bisa melihat leger siswa. Misalnya kita mau melihat Anis Zubaida tadi, peserta Anis Zubaida tadi, ini nomor ujiannya. Kita pilih jadwal ujian. Kita ke hasil leger peserta, kemudian kita paste, kita cari dan download. Pilih event, cari dan download. Nah, ini leger masing-masing siswa.
Kalau siswa itu sudah mengerjakan semua mapel ujian, maka akan muncul di sini bahasa Inggris, bahasa Jawa, IPS, bahasa Indonesia. Jadi ini leger masing-masing siswa. Setelah ujian selesai, jangan lupa teman-teman mematikan mesin virtualnya dengan benar. Caranya buka mesin virtual, kemudian pilih mesin, kemudian tekan ACPI shutdown, ya, supaya mati dengan benar. Oke, kalau sudah silakan di close. Cukup itu yang dapat saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.